Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik. Saya Nada Putri Dewanti dengan NIM 207200066 dari kelas Tadris IPA C IAIN Ponorogo. Di video kali ini, saya akan melakukan praktikum fisika dasar dengan tema hukum Archimedes. Sebelum kita melakukan praktikum hukum Archimedes, ada baiknya kita ketahui apa sih hukum Archimedes itu. Hukum Archimedes ditemukan oleh Archimedes, seorang ahli matematika sekaligus penemu yang berasal dari Yunani. Dalam hukum Archimedes menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup keseluruhan ataupun sebagian dalam fluida, maka benda tersebut akan menerima dorongan gaya ke atas atau gaya apung, di mana besar gaya apung yang diterima sama besar dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Sesuai dengan bunyi hukum Archimedes, maka besar gaya apung dapat dihitung menggunakan rumus hukum Archimedes, yaitu FA sama dengan Rho dikali G dikali V, di mana FA adalah gaya apung, Rho sama dengan massa jenis air, G sama dengan gravitasi, dan V adalah volume air yang dipindahkan. Sedangkan untuk benda yang tercelup keseluruhan dapat dirumuskan sebagai FA sama dengan WU dikurang WF, di mana FA sama dengan gaya apung, WU adalah berat benda di udara, dan WF adalah berat benda di air. Tujuan praktikum kali ini adalah menentukan volume benda yang tidak beraturan serta gaya apung yang bekerja pada benda. Dalam praktikum kali ini, alat dan bahan yang digunakan yaitu gelas ukur, 3 buah benda tidak beraturan yang sudah ditimbang beratnya. Yang pertama ada jahe dengan berat 0,038 kg. Yang kedua ada kunci dengan berat 0,083 kg. Dan batu dengan berat 0,102 kg. Dan yang terakhir ada air. Langkah pertama, siapkan air. Di sini saya menggunakan air dengan volume 300 ml. Kemudian masukkan beban pertama dengan berat di udara sebesar 0,102 kg hingga tenggelam seluruhnya. Setelah itu, catat kenaikan permukaan air pada gelas ukur sebagai volume total. Pada percobaan pertama, didapatkan volume total sebesar 365 ml. Untuk percobaan selanjutnya, lakukan langkah yang sama seperti percobaan sebelumnya. Dan jangan lupa untuk mencatat setiap perubahan kenaikan permukaan air sebagai volume total. Pada percobaan kedua, dengan berat beban di udara sebesar 0,038 kg, didapatkan volume total sebesar 340 ml. Pada percobaan ketiga, dengan berat beban di udara sebesar 0,083 kg, didapatkan volume total sebesar 360 ml. Untuk mencari volume benda tak beraturan yaitu dengan cara volume total dikurangi volume air. Maka didapatkan hasil volume benda pertama sebesar 65 kali 10 pangkat 6 meter kubik. Volume benda kedua sebesar 40 kali 10 pangkat 6 meter kubik.
Volume benda ketiga sebesar 60 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Dari sini kita dapat mencari gaya apung. Rumus gaya apung yaitu Fa sama dengan Rho kali G kali V benda, di mana Fa adalah gaya apung dengan satuannya Newton, Rho massa jenis fluida dengan satuannya kilogram per meter kubik, G adalah gravitasi dengan satuannya meter per sekon kuadrat, dan V merupakan volume benda dengan satuannya yaitu meter kubik. Dari sini kita dapat mengetahui berapa besar gaya apung yang bekerja pada setiap benda yang tidak beraturan. Dari video praktikum kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa berat benda di udara lebih berat daripada berat benda di dalam air. Karena berat benda di udara hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sedangkan berat benda di dalam air dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan gaya ke atas atau gaya apung. Yang kedua, hubungan gaya ke atas dengan berat zat cair yang dipindahkan adalah gaya ke atas sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Cukup sekian video praktikum kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.